Kita sebagai orang percaya atau gereja Tuhan dalam menyikapi keadaan yang sedang terjadi saat ini, itulah perang antara bangsa Israel dan Iran, bukan dengan provokasi, yaitu menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak yang lain. Tidak ya. Tapi sikap kita sebagai orang Kristen dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini adalah, yang pertama, kita harus berdoa. Seperti kata surat 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua, di sana firman Tuhan mengatakan atau menasehatkan kepada kita agar kita boleh menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang, baik itu bagi raja-raja maupun bagi para pembesar-pembesar dunia ini. Ya, namanya berdoa syafaat itu kita mendoakan banyak hal. Tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi kita juga boleh berdoa bagi orang lain, termasuk bagi bangsa-bangsa yang saat ini sedang berperang. Kita doakan. Lalu poin yang kedua, sikap kita sebagai gereja Tuhan dalam menanggapi apa yang terjadi saat ini, itulah kita harus tetap tenang dan membawa hidup kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai ayat 13, di sana dijelaskan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan Bapak sekalian, bahwasanya perang itu memang harus terjadi. Ya, sebab memang menurut Alkitab, perang itu adalah salah satu tanda kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Namun saat itu terjadi, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, jangan sampai hati kita dipenuhi dengan rasa takut dan khawatir. Tapi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya ketika itu nanti terjadi, jangan gelisah hatimu. Ya, artinya kita harus tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Dan dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Artinya, walaupun terjadi perang yang sangat hebat, kita gereja Tuhan akan diselamatkan, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, asalkan kita mau bertahan terus dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya mari saudara, tetaplah bertahan terus dalam mengikut Tuhan. Tetaplah setia. Kerjakan keselamatanmu. Rajinlah beribadah kepada Tuhan, agar hidupmu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Mari tetap semangat, jalani aktivitasmu dengan baik bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.